Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang khiyarul ghaib atau tadlis, yaitu opsi melanjutkan atau membatalkan jual beli dikarenakan objek ada cacat, atau memang cacatnya disembunyikan atau memang tidak disembunyikan. Seperti apa? Ya, sampai pada perkataan muallif wa yuqasu 'alal musarrah. Taqra Syekh. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقاس على المصاريح كذلك ما يجد في هذا العصر من Majadda. مجد في هذا العصر من تقليد العلامات التجارية المعروفة بالإتقان والجودة، فتجد بعض المصانع تنتج سلعا فتكتب عليها اسم شركات أخرى اشتهرت بجودة منتجاتها. نعم، أو ترسم شعار هذه الشركة على هذا المنتج. وقد يفعل ذلك بعض الباعة لهذه السلع، وذلك لترويج هذه البضاعة، فيخير من اشترى هذه السلع بين إمضاء البيع أو فسخه، حتى ولو كان هذا المنتج جيدا، لأن المشتري إنما أراد شراء سلعة من إنتاج الشركة التي قلدها هذا المنتج لهذه السلعة أو البيع لها. Dan dikiaskan, dianalogikan dari al-musarrah kadzalik, yaitu hewan yang dibiarkan susunya, apa yang terjadi dan terdapat di era ini, di zaman ini, dari peniruan merek-merek perdagangan yang sudah dikenal dengan kualitas yang bagus dan baik. Maka didapati ba'dul masani, sebagian perusahaan atau pabrik-pabrik yang memproduksi sebuah barang-barang produksi yang baru, mereka menuliskan di barang tersebut label atau merek perusahaan lain yang memang sudah masyhur atau dikenal dengan kualitas yang bagus dari produknya. Atau dia menempelkan harga logo dari merek-merek yang terkenal dari produk tersebut. Waqad yaf'alu dzalika ba'dul ba'a li hadhihi silah. Dan hal ini dilakukan oleh sebagian pedagang terhadap produknya dalam rangka tarwij, melariskan. Nah, dalam rangka melariskan perdagangan atau produk yang didagangkan. Maka dalam hal ini pembeli memiliki hak khiyar, yaitu memilih dari barang yang ingin dibeli untuk melanjutkan akad jual belinya atau dia membatalkan. Yang sudah dibeli. Nah, barang yang sudah dibeli baina imdha'il bai', yaitu membatalkan. Melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Walau kana hadzal muntaj jaydan, walaupun barang yang dibeli itu adalah merupakan barang yang baik. Karena sesungguhnya mushtari itu pembeli membeli barang tersebut arada syir'a sil'a min intaji syarikah. Dia membeli barang tersebut dari perusahaan atau pabrik yang telah dia yang dipalsukan dari barang yang dia beli tersebut. Nah, ya. Di sini syarih Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin melanjutkan pembahasan dari Syarah Al-Umdah tentang khiyar aib atau tadlis, opsi bila barang dibeli ada cacat. Termasuk barang yang dibeli ada cacat atau cacat disembunyikan adalah barang tiruan, atau mungkin kalau di negara kita namanya KW ya. Barang KW itu sebuah produsen membuat barang, lalu yang ditulis bukan nama produsen ini. Yang dituliskan padanya adalah nama perusahaan yang sudah terkenal memproduksi barang tersebut. Atau logo yang ditampilkan di situ bukan logo perusahaan produsen yang memproduksi, tapi produsen lain yang memang dikenal barangnya memiliki kualitas yang bagus. Maka bila terjadi jual beli seperti ini,
seorang pembeli membeli barang tiruan, barang KW. Lalu dia tahu setelah terjadi jual beli, apakah jual belinya sah atau tidak. Maka ketika tahu si pembeli punya hak khiyar, opsi untuk melanjutkan atau membatalkan. Ya. Walaupun barangnya sama bagusnya. Kalau penjual bilang ini KW-nya KW 1 ini, kata dia. Ya. Tetapi ini barang tiruan, ada pihak yang dizolimi di sana. Itu pemilik, pemegang royalti, pemegang merek dan nama perusahaan yang asli. Lanjut. ويستثنى من هذا ما إذا أخذت الشركة المصنعة المصنعة إذنا من الشركة التي قلدتها والتزمت بالمواصفات والجودة الموجودة في منتجات الشركة التي قلدتها، لأنه لا غش ولا تدليس في ذلك، وبالأخص أن التقليد على هذا النحو أصبح معروفا ومشتهرا في هذا العصر، فهي حينئذ في حكم فروع الشركة التي قلدتها. Dan dikecualikan dari ini itu apabila suatu perusahaan mendapatkan izin dari perusahaan yang dia tiru atau yang dia ikuti, dan dia melazimkan sifat-sifat produk yang dimiliki dari kualitas dan baiknya barang produksi perusahaan yang dia ikuti atau pabrik yang dia ikuti. Karena dari sini tidak ada ghish, itu kecurangan, dan tadlis atau kepalsuan dalam produk yang dibuatnya. Wabil akhassi anna taqlid ala hadha nahu, dan secara khusus peniruan dalam hal ini asbaha ma'rufan wa mustahiran, menjadi sesuatu yang biasa atau masyhur pada zaman ini. Maka dalam kondisi ini dia menjadi bagian dari cabang perusahaan yang dia ikuti. Nah. Beda halnya kalau perusahaan produsen ini, ya, dia meminta izin. Ya, kalau istilahnya sekarang mereka namakan maklun. Ya, maaf, ini bukan maklun. Ini dia minta izin untuk menggunakan merek dari perusahaan yang tadi, perusahaan yang pertama. Ya, kalau maklun, dia buat sendiri dengan nama usaha dia, tapi membuat perusahaan yang sudah terkenal. Kalau ini tidak, dia akan gunakan nama perusahaan tadi, tapi pembuatnya bukan perusahaan pembuat pertama. Bisa dibedakan. Ya, maka perusahaan yang memberikan izin itu, umpamanya perusahaan X memiliki produksi air mineral yang sudah terkenal dan disukai oleh banyak konsumen. Lalu ada perusahaan Y ingin memproduksi produk yang sama, tentunya dengan membayar royalti, umpamanya membayar hak royalti kepada perusahaan tersebut. Di tempat yang lain, yang umpamanya perusahaan mie instan di Indonesia yang ma'ruf, ada nama beberapa umpamanya, dia ingin buat di negara lain, di Afrika mungkin dia ingin buat, dengan menggunakan nama dan merek dagang dari perusahaan yang sudah ada di Indonesia. Dan dia minta izin, dan dia suruh izin, dia urus dengan tentunya ada konsekuensi uang atau pembayaran, dan konsekuensi dari si pemilik pemegang hak yang awal, tentu dia syaratkan perusahaan yang di Afrika ini membuat dengan standar kualitas yang sudah ada pada perusahaan awal. Ini tidak jadi masalah. Ya, tidak ada masalah. Dan ini biasa. Yang kalau maklun tadi, umpamanya kalau waktu musim haji, Bank Yayasan Narojihi, Yayasan Sosial Narojihi, itu minta dibuatkan air mineral, air kemasan dengan nama yayasan tersebut. Itu maklun. Umpamanya tujuannya banyak lah, tujuannya umpamanya
memperkenalkan nama yayasan tersebut. Ya, itu maklun. Kalau ini yang pertama tadi tidak. Dia mengurus semua izin cabang, seolah cabang dari perusahaan tersebut di tempat yang lain atau di negara yang lain. Ya. Ini boleh. Ini tidak ada penipuan dan tidak ada tadris. Dan tidak ada juga pihak yang dizolimi. Lanjut. وفي حكم هذه المصانع كل ما يقوم بتقليد غيره من أصحاب المطاعم أو الفنادق أو المنتجات الزراعية أو حيوانية أو غيرها فأخذ حكم المصانع على ما سبق تفصيله dan dalam hukum ini juga atau perusahaan ini juga adalah setiap perusahaan yang mengikuti selainnya dari ashabul mataim, yaitu pemilik restoran dan hotel-hotel atau hasil produksi pertanian dan hewan dan selainnya. Maka dalam hal ini mengambil hukum al-masani ala ma sabaq tafsiluhu, yaitu perusahaan yang sebelumnya, penjelasannya sebelum penjelasannya. Nah. Ya. Sama dengan ini bila bentuknya, kalau tadi produksi barang, sekarang jasa. Jasa umpamanya. Bila ada restoran X terkenal namanya di suatu daerah, lalu ada orang lain dia makan di restoran tersebut merasakan enak dan buat pula dengan nama yang sama di kampungnya. Ini tentu tidak boleh. Tapi kalau dia mengurus perizinannya, saya ingin buat dengan yang sama, dengan rasa dan bentuk penyajiannya, bahkan bentuk dekorasi interiornya dari restoran kami, dari hotel kami, atau dari produk nabati, produk hewani yang kami hasilkan, maka ini nggak ada masalah seperti yang kedua tadi. Tapi kalau dia tiru saja, tentu ini hukumnya tadlis, dan konsekuensinya si pembeli berhak untuk melakukan opsi khiyar. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa poin terkait dengan khiyar. Dan kita berikan kesempatan bagi para pendengar selanjutnya untuk bersoal jawab dalam bab ini. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bapak Iwan dari Padang, Ustaz. Baik, Pak Iwan, silakan pertanyaannya, Pak. Izin di luar tema, Ustaz. Silakan. Beberapa hari ini terakhir kan, Ustaz, salah satu bank syariah kita kan bermasalah tuh, Ustaz. Dulu pernah Ustaz bilang bahwasanya boleh membuka rekening di bank konvensional dalam keadaan darurat. Dan itu pun uang yang ada di rekening bank konvensional itu tadi tidak banyak, aliasnya mungkin diminimkan itu, Ustaz. Kalau itu terjadi, Ustaz, diminimkan tadi, dengan kondisi yang sekarang ini terjadi beberapa hari ini, Ustaz, kesulitan kita itu untuk bertransaksi, misalnya untuk pembayaran ini, pembayaran vendor ini, dan segala macamnya, Ustaz. Di mana bank syariah yang lain di kota kita itu terbatas untuk akses ATM dan fasilitas lainnya, Ustaz. Bagaimana tuh, Ustaz? Itu saja Pak Iwan pertanyaannya? Iya. Baik, kita akan simak jawabannya, Pak. Jazakallahu khair. Kondisi hari ini. Ya. Kaidah darurat, darurat tubihul mahzurat. Suatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Pertama, kita meyakini, dan setiap muslim tentunya juga meyakini, bahwa membuka rekening di bank konvensional adalah perbuatan dosa besar. Itu perbuatan riba. Ya. Satu. Ribanya dari mana? Dari ketika Anda membuka rekening, di sana ada pernyataan yang harus Anda setujui dan Anda tanda tangani,
bahwasanya rekening Anda akan mendapatkan pertambahan atau buka. Bila Anda menyetujuinya, berarti Anda menyetujui perbuatan riba terjadi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dana Anda yang Anda simpankan pada lembaga keuangan konvensional tadi juga turut membesarkan usaha ribawi tadi. Ya, atas dasar alasan ini semua para ulama muktabar di dunia Islam mengharamkan menempatkan dana buka rekening di bank konvensional kecuali dalam rangka darurat. Ya, darurat dibolehkan. Bila daruratnya hilang hukum bolehnya. Kembali dalam kasus beberapa hari ini, 1, 2, 3, 4. Sekarang masih? Masih. Wallahu a'lam. Ya. Ini otomatis juga belum, lihatlah kasus per kasus. Ya. Kalau ada kewajiban ke pihak vendor yang lain, ke pihak yang komitmen yang harus Anda bayar ke pihak yang lain. Ya. Memang dana Anda tidak bisa di-stuck di lembaga syariah yang tadi. Anda ambil tidak bisa, Anda transferkan tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Tapi tidak tahu saya kalau offline bisa datang ke CS juga tidak bisa. Ya, seolah Anda fakir miskin selama beberapa hari belakangan ini. Walau Anda memiliki miliaran rupiah pada lembaga tersebut. Maka wallahu a'lam. Ya, ini juga himbauan kepada kaum muslimin bahwa sebagus apapun teknologi pasti ada kelemahannya. Ya. Sekarang teknologi pada IT-nya yang bermasalah, mungkin wallahu a'lam. Bisa jadi pada listriknya yang padam. Intinya nggak ada padam listrik. Mau konvensional, mau syariah, mau apa, tidak ada yang bisa berjalan. Nah. Maka biasakan tempatkan dana darurat di luar lembaga keuangan tadi. Mungkin di rumah Anda letakkan, mungkin di kantor Anda buatkan brankas khusus yang tingkat keamanannya sangat bagus. Ya. Sehingga terjadi dalam kondisi ini usaha Anda tetap bisa berjalan dan Anda bukan fakir miskin. Nah. Ya. Dan saya kira dalam waktu beberapa hari kebelakang ini semua orang maklum. Ya, artinya maklum, tidak ada dia yang kemudian memutuskan semua kontrak. Kamu berarti prestasi harusnya kamu bayar hari Selasa kemarin. Tapi kamu bohong segala macam. Dia sudah maklum pasti. Semua orang di Indonesia tahu dan membaca berita tentang hal tersebut dan realnya juga demikian. Ya. Sekarang kalau Anda buka rekening di bank konvensional, berarti ada uang Anda selain di bank syariah tadi. Ya. Kalau ada hubungan dengan vendor, tinggal Anda datang ke bank konvensional, bawa uang tadi transferkan. Kan tanpa membuka rekening. Transfer nggak ada masalah. Atau pihak vendornya mau transfer ke dia. Bisa jadi. Vendor mentransfer ke dia tidak ada rekening. Tidak ada rekening kalau dia yang berarti pihak yang berhutang akan transfer ke dia. Ada kemungkinan itu juga. Ada kemungkinan. Ya. Bisa diterima di kantor pos yang terdekat. Ya. Dahulu sebelum bank banyak, masih ingat waktu SD itu, anjuran mari menabung itu gambar Gucci itu lambang kantor pos. Namanya kan pos dan giro. Giro itu kan produk tabungan. Ya.
dan tidak ada pertambahan. Suatu ketika saya beri kajian di kantor pos pusat di Bandung, saya menceritakan beberapa produk mereka dan mereka mengatakan produk giro kami masih ada Ustaz, tabungan giro dan 0 bunga. Bisa dikatakan syariah Ustaz? Bisa, tapi kalau untuk Anda katakan pos dan giro syariah tentu izin ke Dewan Syariah Nasional. Tapi dalam syariat tidak ada izin pun bila memenuhi syariat sudah dinamakan sesuai dengan syariat. Ya. Dan itu cabangnya lebih banyak di Indonesia. Kan dia mengatakan, direktur tersebut mengatakan, kami mensuplai uang tunai ke bank konven dan syariah yang di daerah tidak ada. Yang mereka punya klien, punya nasabah di daerah tersebut. Bahkan mereka mengatakan di daerah yang banyak perairan, kami punya kantor pos di atas perahu. Di atas kantor pos, di atas perahu. Kalau bank belum pernah saya dengar bank perahu. Maka lihatlah darurat tadi. Namanya darurat. Saya ini menyampaikan tentu saya tidak memahami kondisi orang per orang. Ya. Yang jelas dengan kantor pos tadi, bahkan Anda terima transfer dari manapun di atas muka bumi ini bisa. Dan lebih cepat daripada sistem perbankan. Waktu di Riyadh, itu banyak para tenaga kerja di sana, di kota Riyadh itu, mengirimkan uang ke kerabat-kerabatnya di desa-desa, bukan pakai bank, pakai kantor pos. Dia telepon kerabatnya, sekarang kamu datang standby di kantor pos di desa kita. Ya, datang dia ke sana, lalu dia transferkan melalui bank Rajihi, bank syariah besar di sana. Bank Rajihi menggunakan yang apa namanya? Itu di bank syariah Indonesia juga ada apa namanya? Western Union. Menggunakan sistem Western Union, bayar 15 real, ya. Itu sering mereka para tenaga mengatakan, belum saya sampai di rumah Pak Ustaz, keluarga saya sudah WA, uang sudah saya terima. Nah, saya kira tidak ada antar bank dunia yang bisa begitu. Butuh waktu 1-2 hari kerja untuk mencairkannya. Tapi kalau dengan kantor pos tadi, bisa. Tapi wallahu alam. Ya, mungkin Anda katakan kantor pos tempat kami begini Ustaz. Tapi saya kira zaman dahulu orang kan kantor pos tabungannya ada bukunya itu. Gambarnya coklat, warnanya coklat, gambar Gucci. Tahun berapa ini? Tahun 70-an. Tahun 80-an, 87, 88. Wallahu a'lam. Tapi kalau Anda merasa darurat, kembali kepada Anda. Kalau saya tidak melihat darurat. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian Pak Iwan, beberapa opsi dan beberapa solusi dan juga jawaban yang disampaikan oleh Ustaz semoga menjadi pencerahan dari apa yang ditanyakan dan juga bagi pendengar yang lain yang bertanya melalui via chat WhatsApp. Nah, jazakumullah khair. Kita akan kembali pertanyaan selanjutnya masih di via telepon. Silakan bagian yang baru bergabung. Baik, kita sapa kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Umu di mana? Dengan Umu Ali di Ciracas. Baik, Umu Ali silakan. Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan asobah yang tidak mau menerima bagian warisnya pada saat waris itu sudah dibagikan? Apakah boleh bagian waris tersebut kita bagikan kembali kepada para waris yang ada? Jadi pada saat itu ada waris sudah dibagi, ada 3 asobah. Nah, salah satu dari 2 orang dari ada 3 orang asobah. Yang satu menerima, yang 2 orang tidak mau menerima. Nah, apakah boleh bagian dari asobah yang 2 orang itu kita bagikan kembali kepada para waris yang lainnya?
Mohon. Maaf ya Bu, dia tidak menerima, kenapa? Ini Ustadz, memang dari awal, jadi itu orang tuanya tuh bercerai. Nah, sejak perceraian itu tidak baiklah hubungan dengan yang dengan pamannya ini yang memberikan waris itu yang meninggal. Jadi putus sama sekali dari sejak kecil sudah putus. Malah ada salah satu yang waris dari 2 orang itu belum lahir gitu. Jadi memang bercerai, orang tuanya itu bercerai. Jadi sampai kita bertemu itu setelah ada pembagian waris ini, kita cari asobahnya itu gitu Ustaz. Nah terus memang dia orang berada dan tapi kita tetap memberikan haknya, kita kasih tahu kalau ini dia ada bagian dari waris dari pamannya yang meninggal gitu. Nah tapi dia tetap tidak mau menerima, itu bagaimana ya Ustaz ya? Dia tidak menerimanya, apakah dia mengatakan udah ambil untuk kalian atau dia diam saja? Oh iya, dia diam saja Ustaz. Dia diam saja, dia masih dendam dengan perlakuan dari ayahnya itu yang menceraikan ibunya gitu. Jadi memang Ya, itu tetap miliknya dia. oh gitu ya. Ya iyalah, orang diam apakah menjadi halal bagi yang lain? Ya enggak lah Ibu. Terus nanti uang itu kalau dia nggak mau terima gimana Ustaz? Diapakan? Belikan ke emas, simpankan oleh salah seorang. Kalau hilang tidak tanggung jawab dia. Oh, kita belikan emas sampai dia mau menerima gitu Ustaz ya? Kalau dia mau ambil di sana. Ya. Oh, jadi sebelum ada pernyataan dari dia mau menerima atau enggak, berarti tetap bukan hak yang lain gitu ya? Ya tentulah. Oh iya. Baik Ustaz. Ya. Ya makasih Ustaz. Allahumma. Nah, barakallahu fika wa jazakallahu khair ya. Bisa ditabayinkan kembali dan ditanyakan ya kepada asobahnya. Dan semoga menjadi pencerahan dari jawabannya yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan berikutnya. Pertanyaan masih di via telepon yang ketiga. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umu? Hamba Allah di Sulawesi, Ustaz. Di Sulawesi, silakan. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Bagaimana kalau seseorang itu punya ahli waris, cuma satu anak perempuan? Nah, ini kan cuma dapat 1/2 dari harta orang tuanya. Kemudian orang tua ini membalikkan nama hartanya atas nama anaknya agar anaknya dapat banyak. Boleh seperti itu, Ustaz? Orang tuanya masih hidup. Iya, masih hidup. Mana ada waris orang masih hidup? Enggak. Ya, maksudnya menjaga-jaga begitu, Ustaz. Iya, itu menjaga-jaga waris, bukan waris. Nah, Jadi boleh memberikan, Ustaz ya. Kalau hibah ya boleh, tidak ada masalah. Kalau dia hibahkan, ini semua harta aku ambil untuk Muna. Dia masih sehat dengan syarat dia dalam kondisi sehat. Iya, Ustaz. Itu kalau tujuannya orang tua. Kalau dia dalam kondisi sakit, diperkirakan sakitnya akan meninggal atau dokter memvonis sakitnya stadium berat, susah disembuhkan, itu hibahnya tidak dibenarkan. Oh, iya, Ustaz. cukup Umu, cukup jelas insyaallah. Iya, Kak, boleh tambah satu Nah, lagi? silakan. Iya. Kemudian ada juga seorang kakek ingin memberi wasiat kepada wasiat ya, karena bukan ahli waris, kepada cucunya, karena cucunya ada 2 ingin mewasiatkan kepada salah satu cucunya itu. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Wasiat sepertiga kurang dari sepertiga, bila dia berikan kepada non ahli waris, hukumnya boleh. Oh, cuma sepertiga, Ustaz ya. Di bawah sepertiga. Di bawah sepertiga. Oh iya, Ustaz. Nah. Jazakumullah khairan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan di Sulawesi dan barakallahu fiik. Baik, kita masih berikan kesempatan bagi yang baru bergabung dalam pembahasan bab jual beli secara khusus bab khiyar. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Ini dengan Farhan di Sumatera, Kak. Baik, silakan Farhan. Ini saya mau tanyakan. Misalnya kita memberikan semacam tagihan
sebelumnya kita berikan semacam konsekuensi daripada tagihan itu. Kalau keterlambatan jadi denda 0,0 sekian %, apakah ini termasuk dilarang atau riba, Ustaz? Karena kalau nggak seperti itu, kayaknya nasabah atau customer kita itu ngeyel dalam pembayaran, Ustaz. Bentar. Gimana menurut Ustaz? Ini membeli barang atau jasa dengan tidak tunai atau seperti apa? Pembelian barang dengan tidak tunai, Ustaz. Dengan tidak tunai. Ya. Ya, tetap itu namanya riba. Kalau Anda tanyakan apa solusinya agar dia on time, bayarnya disiplin. Ya, solusinya minta dia bayar tunai. Oh, gitu. Jangan dengan tempo satu. Kalau begitu akan menghambat usaha Anda, minta dia memberikan barang jaminan. Ya, dia beli kepada Anda motor dengan tunai. Minta jaminannya sertifikat tanahnya, ya, dengan harga 100 juta. Tentu dia nggak bakal main-main. Masa gara-gara 10 juta, 100 juta hilang. Ya. Dan apakah kalau sana kita bekerja dengan perusahaan itu punya kebijakan seperti itu, kita terikat dengan konsekuensi kita menjalankan riba juga, Pak? Kerja di bagian apanya? Ya, kita di bagian ini, Ustaz, di bagian katakanlah GM dari perusahaan itu, Ustaz. Ya, berarti kalau GM berarti semua transaksi di sana ke atas pengetahuan dan tanggung jawab dia kan ya? Iya, Ustaz. Ya, berarti dia wajib meminta kepada si pemilik untuk menghilangkan persyaratan itu diganti dengan persyaratan yang lebih aman dan lebih sesuai dengan syariat. Oh, itu, Ustaz. Jadi tidak ada berlaku konsekuensi darurat ya, Ustaz. Karena kita Darurat dari mana? Ya. Allah. Baik. Nah, jazakallah khair, Akh Farhan. Alhamdulillah. Semoga menjadi pencerahan dari apa yang ditanyakan dan jawaban Ustaz menjadi solusi bagi antum. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Dara di Jalan Ikom. Baik. Silakan Umu. Pertanyaannya? Ya, misalnya suami saya kan investasi di Jalan Ikom. Terus di situ ditulis ahli warisnya istri. Nanti itu misalnya ada apa-apa itu jatuh ke istri atau tetap jadi harta waris buat semua pihak? Harta waris semua pihak lah, Ibu. Istri disebut ditulis di sana untuk memudahkan pihak yang bertransaksi tadi. Ya. Jadi tetap kalau dia harus mencari anak Anda ada berapa orang, diberikan ke anak Anda, kemudian suami bapaknya dia masih hidup, kalau anak Anda tidak ada yang laki-laki, harus cari saudara-saudari, kan capek perusahaan tadi yang menerima investasi tadi. Investasinya ada 300 orang. Nah, satu orang tadi punya cabang, keluarganya ada 30. Berarti 900 orang akan dicek satu persatu. Itu akan merepotkan mereka. Oh, jadi tetap semua ya Ustaz ya? Ya, Anda terima, la qadarullah sudah terjadi, dibagi kepada ahli waris dari yang meninggal tadi. Oh iya, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Kita akan berikan kembali kesempatan masih di via telepon. Silakan di belakang Munara, silakan. Halo. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana, Umu? Mau bertanya Pak Ustadz, gimana kalau kita menjual ladang itu laku 20 atau 25 itu apa ada zakatnya? Terima kasih Pak Ustadz. Menjual kebun laku 20 juta, gitu. Halo Umu. Ya. Apakah ada zakatnya? Jawabannya tidak ada. Baik. Dikalikan kembali saja jawabannya. Ya. Karena syarat zakat adalah uang itu sudah 1 tahun dan sampai nisab. Ini baru terjual dan belum sampai nisab. Maka tidak ada kewajiban zakat. Kecuali dia telah memiliki uang yang lain. Ada uang tabungannya 70 juta.
kemudian jual kebun dengan harga 25 juta. Berarti dia punya 90 juta adalah sampai nisab. Maka dengan dipegangnya itu, setelah berlalu 1 tahun dari penjualan tadi, baru ada kewajiban zakat. Kecuali lagi, kalau dia memang bisnisnya jual beli lahan kebun. Dia beli, dia jual, dia beli, dia jual. Ya, bukan tujuannya dia beli, ditanamin, hasil dijual, bukan. Beli kebun, jual, dapat selisih keuntungan, cari lagi kebun yang lain, dibeli, dijual lagi, dapat selisih keuntungan yang lain, dibeli, dijual lagi. Kalau itu, maka objek barang dagangannya sekarang adalah kebun. Ya, laku belum laku itu kebun, ya tetap ada zakatnya, karena bila sudah sampai nisab. Kalau tadi baru 25 juta, belum sampai nisab. Tidak ada kewajiban zakat, kecuali dia punya tabungan menggenapkannya sampai 85 gram emas. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Demikian umum yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Kita berikan kesempatan masih di via telepon, dan bagi para pendengar dan pemirsa JTV yang baru bergabung dalam pembahasan muamalah, kita terima kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya dengan Yuli di Jambi, Ustaz. Baik, Ibu Yuli, silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, saya mau bertanya. Saya mempunyai orang tua masih hidup, dua-duanya alhamdulillah sampai saat ini masih sehat. Orang tua saya punya anak 5, 2 laki-laki, 3 perempuan. Orang tua saya punya rumah dan punya tanah. Kemarin pada saat Lebaran, beliau mengatakan beliau punya tanah di suatu daerah lumayan besar, tanah tersebut, tapi tanah itu katanya dibagi 5 rata untuk kami semua, sama sisahkan sedikit untuk ibu saya. Beliau bicara seperti itu. Itu bagaimana, Ustadz? Apakah boleh? Karena sepemahaman saya, kalau untuk harta orang tua itu anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua saya punya juga tanah di satu daerah, itu nggak terlalu besar, tapi dia pesen itu untuk anak saya yang laki-laki. Kebetulan saya punya anak yang laki-laki 2 lagi di pondok. Untuk anak saya yang laki-laki besar, katanya kalau memang anak saya mau dibuat tempat misalnya untuk ngajarin orang ngaji atau seperti apa. Bagaimana itu, Ustadz? Karena saya anak perempuan, saya takutnya nanti saya menerima yang bukan hak saya, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Tanah yang kecil tadi, halo? Iya, Ustadz. Tanah yang kecil yang untuk cucunya dari anak perempuan, iya, itu nilainya di bawah 1/3 dari keseluruhan harta si kakek ini, ayah Anda ini, atau lebih? Itu lebih, mungkin seperti di bawah 1/3, masih ada yang lain-lain lagi, Ustadz. Ya, artinya kalau tanah yang akan dia wasiatkan tadi berapa harga rupiahnya? 100 juta sampai? Mungkin kalau yang mau di untuk cucunya itu ya ada 100 lebih, Ustaz. Anggap 100. Tanahnya yang lain, semua hartanya sekarang lebih dari 400 juta. Lebih mungkin, insya Allah anak-anaknya 4-4-nya. Bukan anaknya, dianya. Orang tua saya? Iya. Lebih, Ustaz. Kalau lebih, itu namanya wasiat dan sah. Sah, Ustaz. Ya, akan tetapi agar tidak ribut nanti dengan para ahli waris, Anda buatkanlah ikrar wasiat Bapak, beliau tanda tangan di atas materai, dan kalau bisa disaksikan oleh saudara-saudari Anda yang lain agar tidak ribut nantinya. Iya, jadi gini, Ustadz, orang tua saya malah mengatakan dia mau tukar sertifikatnya menjadi nama saya, gitu, Ustadz, yang untuk yang di satu daerah tersebut, agar nanti bisa langsung diberikan ke anak saya. Itu boleh nggak, Ustadz? Boleh, tidak ada masalah. Baik, terima kasih. Kalau sudah itu Anda berarti yang disuruh pegang, bukan itu milik Anda. Oh
ya, baik Ustaz. Ketika dia Kalau wafat, ah, Anda serahkan kepemilikannya kepada anak Anda. Tapi baik. kalau halnya Anda wafat lebih dulu dari sebelum Bapak, Ya kalau misalnya katanya kalau saya wafat lebih dulu, beliau tetap itu untuk anak saya yang tua, Ustaz. belum, Yang iya itu kan omongan si Bapak. Tapi kalau umpamanya suami Anda bersikeras bahwa ini waris, bagaimana? Kan namanya nama Anda. Kalau anak saya di bawah umur, apakah bisa dibuat Bukan sertifikat? anak Anda, suami Anda. Oh, kalau suami saya. Suami kan memiliki warisan dari istri 1/4 atau 1/2. Jadi bagus. Kalau diklaim, makanya saya katakan seperti yang tadi. Diikrarkannya, dibuat di atas materai, dipanggil Anda dan ahli-ahli waris Anda, dan saudara-saudari Anda, anak Bapak itu yang lainnya. Mahal gitu, baik Ustaz. Baik, terima Itu. kasih Ustaz. Yang pertama tadi, kalau belum serah terima ke semua anaknya laki perempuan, ya. Sekarang kan Bapak beromongan saja kan ya? Iya, belum. Tapi udah dikumpulin, kami berlima udah dikumpulin. Pertanyaan saya, kan belum serah terima dengan anak-anaknya kan? Belum. Masih sama Bila saya, belum saya serah belum. terima, omongan itu tidak ada gunanya kalau dia wafat terlebih dahulu. Iya. Maka nanti dibagi waris, 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Iya. Kalau dia umpamanya sekarang dibuatkannya sertifikat atas nama masing-masing, dipecah umpamanya sertifikatnya, dan dibagi rata dan diserahkan kepada masing-masing. Itu namanya hibah, tidak ada masalah. Oh, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz kalau kayak gitu. Nah, cukup jelas ya Bu ya. Iya, Baik, terima kasih. barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan peniruan barang-barang dari produk yang memang memiliki kualitas bagus, dan ini banyak bertebaran di beberapa outlet dagang. Bagaimanakah hukumnya ketika pembeli mengetahui memang barang itu adalah tiruan Ustaz atau KW, dan untuk membeli aslinya memang cukup mahal harganya? Bagaimanakah hukum membeli barang KW tersebut? Jazakallah khair. Ya, ini pertanyaan beda dengan yang kita bahas ya. Kalau dibahas tadi, tertipu ternyata barang KW. Kalau sekarang memang dicarinya yang KW. Ya. Ya, ini kalau cari istri jangan yang KW pasti. Ini bila Anda emang sengaja mencari barang yang KW sehingga dengan konsekuensi harga lebih murah, produk tidak jauh beda, dan kemudian lebih lebih prestisius tampilan Anda, ya. Ketahuilah sesungguhnya dalam hal ini ada orang yang Anda zalimi, yaitu pemilik merek yang asli. Karena kalaulah tadi KW memang benar diurusnya, perizinannya, tentu kan ada pembayaran. Ya, pembayaran royalti dan seterusnya kepada pemegang merek yang asli. Bila Anda tahu KW yang ini memang, karena memang ada beberapa negara, atau ada sedikit negara yang memang sengaja membuat KW itu kan, dan dia tidak ikut dalam perdagangan, organisasi perdagangan dunia, dan dia memang sengaja membuat barang-barang KW yang terkenal merek di dunia. Ya, made in-nya X, dan Anda tahu produk ini adalah KW. Ketika Anda beli, Anda berarti menzalimi pemegang merek yang asli. Haknya dia tidak Anda bayarkan. Yaitu kezaliman kepada manusia, walaupun dizalimi adalah orang kafir, tetap akan Anda bayarkan kezaliman tersebut di dunia atau di akhirat. Nah, alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita. Silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran untuk mentaatinya, mentaati Rasul dan ulil amri.
ulil amri bila tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah seperti pencatatan legal pernikahan, ya, pencatatan sipilnya, atau pengurusan sertifikat tanah, pembuatan KTP, dan seterusnya. Itu kan nggak ada di masa Nabi satupun. Ya, tetapi itu dibuat untuk kemaslahatan masing-masing warga negara. Maka lakukanlah hal tersebut. Karena nanti ketika Anda membutuhkan, ada pihak yang menzolimi, ada yang terzolimi. Karena ketiadaan pencatatan tersebut. Tanah milik nenek moyang Anda. Tapi kemudian Anda yang mengklaim dan dia punya sertifikat, punya surat giring. Anda tidak punya apa-apa. Hanya bilang nenek moyang saja. Tentu yang akan dilihat oleh yang berwenang adalah yang punya surat tadi. Maka agar tidak terjadi menzolimi dan dizolimi, urus dengan baik. Ya. Itu dibuat untuk kemaslahatan semua warga negara. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Allah ta'ala a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.